Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita tentang indeks saham Indonesia ya. Banyak sekali berita pada hari ini. Saya pilih salah satunya yang ditayangkan oleh kompas.com, judulnya MSCI bekukan rebalancing indeks saham-saham Indonesia. Ditayangkan pada jam 9:30 pagi ya, hari tanggal 28 Januari. Ini ada ilustrasi Morgan Stanley Index dan IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Beritanya begini, penyedia indeks global. Jadi ini memang penyedia indeks global ya. Itu Morgan Stanley Capital International MSCI memutuskan untuk menghentikan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan emiten Indonesia. Jadi kan beberapa saham Indonesia masuk ya di dalam indeksnya MSCI itu. Nah ini sementara dikatakan dihentikan. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran atas tingginya konsentrasi kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tercatat. Perusahaan yang go public ya, yang di bursa. Itu dari sisi MSCI itu khawatir untuk usaha emiten-emiten Indonesia ini konsentrasi kepemilikannya itu terlalu tinggi, jadi yang bebas diperdagangkan itu sedikit sebenarnya. Nah, mengutip Bloomberg Rabu 28 Januari 2026, jadi yang memberitakan Bloomberg ya, penangguhan tersebut akan berlaku hingga otoritas pasar termasuk PT Bursa Efek Indonesia dinilai mampu mengatasi kekhawatiran terkait struktur kepemilikan saham yang dinilai terlalu terkonsentrasi. Jadi si indeks MSCI menghold lah, tidak lagi mempublikasikan, tidak menjadi bagian dari indeks MSCI beberapa cukup banyak ya emiten Indonesia karena mereka khawatir ini kok konsentrasi kepemilikannya terlalu besar. Nah ditunggu nih, kalau itu diperbaiki dia akan masuk lagi. Nah, kebijakan ini menjadi tekanan terbaru bagi pasar saham Indonesia yang merupakan pasar modal terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jadi secara size sebetulnya bursa efek kita itu terbesar ya. Tapi jadi tekanan ini keputusan si MSCI yang membuat indeks ini. Nah, dalam pernyataannya MSCI menyebutkan akan segera menghentikan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks-indeksnya, serta membekukan kenaikan jumlah saham yang dinilai tersedia bagi investor. Keputusan tersebut diambil dengan alasan masih adanya persoalan dasar terkait kelayakan investasi, terutama kekhawatiran terhadap potensi praktek perdagangan terkoordinasi yang dapat mendistorsi proses pembentukan harga saham. Ini kalau bahasa ngepopnya ya ada dugaan beberapa saham kita itu gorengan gitu, berarti dan gorengan tersebut mempengaruhi IHSG. Ini tentu MSCI itu nggak ada urusan dengan IHSG-nya, tapi dengan emitennya itu. Jadi harga saham itu gorengan, kira-kira gitu. Tentu bahasa teknisnya nggak gitu ya ini tadi. Jadi alasannya persoalan mendasar kelayakan investasi, lalu khawatir praktek perdagangan terkoordinasi ya, jadi dagangnya diatur gitu, yang bisa mendistorsi proses pembentukan harga saham. Jadi harga saham itu bukan karena pasar, tapi karena ada tindakan terkoordinasi. Tadi saya sudah katakan lah, menurut saya itu yang dimaksud dengan gorengan. Nah, salah satu gorengan itu begitu. Nah, lanjut beritanya, MSCI juga mengingatkan bahwa apabila hingga Mei 2020, jadi diberi waktu sampai Mei, Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang memadai dalam peningkatan transparansi, lembaga tersebut akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar di Indonesia. Wah, ini lebih jauh lagi ya. Tentu ini pendapat MSCI, tapi MSCI ini cukup power ya dalam opini seperti ini. Nah, dan jangan lupa MSCI juga adalah pelaku ya, tidak soal indeksnya saja. Tentu kita juga harus melihat ini MSCI juga punya kepentingan terhadap ini selain soal indeksnya. Nah, peninjauan ulang ini berpotensi berdampak signifikan, mulai dari penurunan bobot seluruh saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index. Nah, itu jadi ada MSCI Emerging Markets Index. Bobot saham Indonesia akan terancam untuk turun hingga kemungkinan penurunan status Indonesia. Nah, ini lebih serius lagi nih. Dari pasar berkembang
emerging market, kita sudah masuk situ selama ini, menjadi pasar frontier market itu di bawahnya. Nah, pengumuman tersebut disampaikan MSCI pada Selasa 27 Januari 2026. Langkah ini diambil setelah MSCI menuntaskan proses konsultasi pasar terkait penilaian free float saham Indonesia. Jadi sebetulnya tidak mendadak ya. Kita kanal ini juga sudah pernah memberitakan, pernah juga podcast dengan ahlinya terkait ini MSCI beberapa bulan yang lalu. Nah, bahwa ini kan sudah dikonsultasikan oleh MSCI terhadap otoritas kita. Secara publik juga ada rilis bahwa beberapa negara dan Indonesia salah satu yang sangat disoroti itu perlu membenahi. Salah satunya adalah free float ya. Free float artinya saham yang bebas diperdagangkan, bukan terkonsentrasi. Batasannya antara IHSG, antara di IHSG yang di bawah indeks dengan MSCI ini mau akan berbeda ini. Jadi MSCI minta free float-nya yang bebas diperdagangkannya naik. Ada jumlahnya, kita dulu kanal pernah bicara. Dan itu dikonsultasikan, bukan hari ini diperingatkan lalu diberi status. Ini sudah sekitar 5 bulanan mungkin kalau saya tidak salah, 6 bulan. Ini baru nih diputuskan bahwa dia di hold ya. Nah, diingatin lagi kalau sampai Mei tidak diperbaiki malah akan ada lagi tindakan-tindakan berikut dari si Morgan Stanley ini ya. Nah, saya baca lagi, dalam konsultasi tersebut sebagian pelaku pasar global mendukung penggunaan monthly holding composition report yang diterbitkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia KSI, yang ini bagian dari otoritas bursa, sebagai referensi tambahan. Jadi dari ada rembukan lah, ini sebaiknya dihitung gitu loh ya, gitu waktu itu. Namun demikian mayoritas investor justru menyampaikan kekhawatiran serius khususnya terkait klasifikasi pemegang saham dalam data KSII. Tapi ternyata itu pun dalam berita ini diragukan oleh investor. Nah, MSCI juga adalah salah satu investor dan juga dia mencari informasi kan, otomatis kan lembaga-lembaga seperti ini melakukan survei segala macam. Ini usulan seperti itu dari pihak kita tentu ya, bahwa itulah yang ditambahi dari data itu untuk menentukan bobotnya. Tapi ternyata ini dikhawatiri juga tetap. Nah, ini MSCI mencatat meskipun terdapat perbaikan minor pada data free float yang disediakan BI, diakui nih ada perbaikan tapi minor disebutnya. Investor menilai persoalan mendasar terkait transparansi dan struktur kepemilikan saham pasar Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi. Jadi kurang lebih begitu ya. Tentu kita tidak harus mengekor MSCI ya, tetapi problemnya adalah MSCI ini cukup power dalam persoalan begini. Ketika ada rilis seperti ini saja, hari ini tanggal 28 Januari, IHSG langsung terpengaruh luar biasa, turun drastisnya. Nah, kita tidak bisa membayangkan jika ini tidak bisa dinegosiasikan dengan transparan, dengan jelas, itu nanti setelah bulan Mei apa yang terjadi lebih berat lagi kan, apalagi kalau kita dikeluarkan dari MSCI, dikeluarkan dari indeksnya, ini bukan keanggotaan ya, menjadi hilang sebagian besarnya atau bahkan kita turun status pasarnya, itu pukulan ke IHSG bisa-bisa lebih berat ya. Tapi sebetulnya ini bukan hal baru, nih sudah beberapa bulan dirunding, mungkin belum ketemu. Jadi dengan demikian kita memang harus memahami ya bahwa MSCI ini adalah salah satu pemain ya dalam konteks investasi di pasar saham seluruh dunia. Tapi dia juga memiliki indeks. Nah, karena power dia cukup luar biasa ya untuk mempengaruhi opini. Nah, terlepas dari MSCI posisinya begitu, kita juga melihat yang disebutkan dia tentang pasar saham kita ini kan adalah memang hal-hal yang memang menjadi perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, kegembiraan dan glorifikasi yang sempat diutarakan oleh beberapa pihak, terutama dari pemerintah, indeks saham yang luar biasa naik selama 2 bulan terakhir ini, itu kan sejak awal banyak juga yang mengingatkan untuk diwaspadai. Nah, kalau dalam perspektif berita ini dari MSCI, itu sebabnya salah satunya tentu aspek positif yang lain ada ya dalam kenaikan itu. Salah satunya adalah kekhawatiran saham-saham tersebut
adalah saham-saham ya tadi terkonsentrasi, kemudian perdagangannya terkoordinasi, atau dalam bahasa populer kita ya itu banyak gorengannya, sehingga itu harus dilakukan penyesuaian revisi. Tentu tidak otomatis kita jatuh banget, dan dengan demikian kita tunggu nih perkembangan dari komunikasi kesepakatan MSCI dengan otoritas, begitu juga dengan apakah IHSG akan terpengaruh lebih lanjut atau sementara dari rilis MSCI ini. Kita tunggu saja.